Sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang menjadi perenungan dalam kehidupan saya sepanjang hari kemarin. Saya bagikan hari ini sama saudara. Saya mau bicara tentang satu tema firman Allah. Kalau udah catat, ini judulnya prioritas menghasilkan fasilitas. Ya, prioritaskan Tuhan dulu, prioritaskan doa, pentingkan kebenarannya, kerajaannya. Maka segala fasilitas yang kita butuhkan itu ditambahkan, dicukupkan dalam kehidupan kita. Itu intinya. Kita lihat ayatnya. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Dan ini merupakan pesan penting buat setiap kita menghadapi situasi yang sukar, krisis atau inflasi yang sedang terjadi melanda dunia ini. Pesan-pesan ini penting buat kita, saudara ya. Matius 6 ayat 31 saya membacanya, lanjutkan saudara 32-nya, lalu 33-nya sama-sama keras kita baca ya. Kita bergantian dengan semangat, dengan roh yang bergelora kita membaca ayat firman Allah ini. Ayat 31, begini kata firman Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Teruskan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum saya menjelaskan, menyingkapkan ini ayat-ayat firman Allah kepada saudara, hal pertama atau yang awal saya mau sampaikan sama saudara berkaitan dengan situasi yang melanda dunia ini, krisis, inflasi yang mulai membayangi bahkan sedang terjadi dan sedang kita hadapi menurut saya di dunia maupun di negara kita. Hal pertama ini yang saya mau sampaikan, saya mau tekankan sama saudara. Lihat screen di layar saudara. Saudara, tekanan hidup yang berat, tekanan hidup masalah yang makin berat, disadari atau tidak, bahkan tanpa disadari, itu seringkali memaksa orang percaya, memaksa kita bekerja lebih keras. Sambil saya katakan statement ini, tangkap ini secara dewasa rohani, saudara ya. Tanpa disadari dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, anak-anak Tuhan, ini yang terjadi, tekanan hidup yang semakin berat yang melanda dunia, melanda kita. Itu tanpa kita sadari memaksa kita orang percaya itu menjadi begini, bekerja lebih keras gitu ya. Nah, pertanyaan saya sama saudara, karena tuntutan kehidupan, tuntutan kebutuhan yang harus kita penuhi, ya. Lalu apakah bekerja keras atau bekerja lebih keras lagi dan lebih keras lagi itu menjadi jawaban buat masalah kita? Apakah dengan kita bekerja lebih keras, bahkan lebih keras banting tulang lagi, apakah benar jawabannya itu menjadi jawaban solusi buat semua yang kita butuhkan untuk terpenuhi semuanya? Nah, ketika kita bicara tentang bekerja lebih keras, menurut saudara, mana yang lebih baik? Ya, makanya saya berkata dari awal, cobalah tangkap pengajaran firman Allah ini secara dewasa rohani. Jangan Anda menangkap apa yang sedang saya sampaikan dalam pengajaran firman dengan kekanak-kanakan rohani, dengan cara berpikir duniawi. Berpikirlah sebagai anak Tuhan, berpikirlah secara firman Allah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya yakin ketika Anda berpikir dengan kanak-kanak rohani, dengan cara berpikir dunia, Anda pasti langsung menolak keras apa yang saya ajarkan lewat pengajaran firman ini. Tapi ini pengajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Saya sodorkan dulu pertanyaan ini pada saudara. Tangkap dengan dewasa rohani. Menurut saudara, mana yang lebih baik hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan? Ya, saya ingatkan, sebagai orang percaya yang dewasa iman dalam Tuhan, mana yang lebih baik kalau saya sodorkan sama saudara? Kerja lebih keras atau kerja lebih cerdas? Coba Anda sambil pikir, mana lebih baik? Secara dewasa rohani pemikiran saudara, kerja lebih keraskah atau kerja lebih cerdas?
Nah, pagi ini saya mau membawa saudara secara rohani pada titik ini, bahwa kita mesti berpindah, kita mesti switch saudara ya, kita mesti shifting dari kerja lebih keras, kita shifting berpindah kepada kerja lebih cerdas. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ada lihat PowerPoint ini. Bagaimana caranya kita bisa shifting switch saudara ya, berpindah dari kerja keras lebih keras, banting tulang sampai susah payah, ibaratnya peribahasa orang berkata kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jungkir balik berarti kerjanya. Karena kita pengen solusi menjauh kebutuhan yang kita perlukan. Makin keras Pak kebutuhan. Kalau kita nggak kerja keras kita nggak bisa hidup. Kalau kita nggak kerja keras kita nggak bisa kaya. Tunggu dulu. Saya mau menyampaikan pengajaran khotbah Yesus di bukit pagi ini, bahwa memang yang Yesus ajarkan kepada kita, kita mesti berpindah dengan cara ajaran dunia. Kita mesti shifting saudara ya, berpindah dari kerja keras yang diajarkan dunia, berpindah kepada kerja lebih cerdas. Bagaimana caranya? Caranya adalah prioritas. Nah, ketika kita bicara prioritas, kita ini kan sering dengar kata prioritas. Bahkan Anda dan saya, mungkin saudara lebih sering daripada saya mengucapkan kata prioritas, prioritas. Ini kata yang sering kita katakan, prioritas. Apa artinya prioritas? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika saya searching, prioritas menurut KBBI adalah yang didahulukan atau yang diutamakan lebih daripada yang lain. Itu namanya prioritas. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini, mana yang kita dahulukan? Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, mana yang kita utamakan lebih daripada yang lain dalam kehidupan kita? Berarti itu yang kita prioritaskan. Nah, sekarang saya mau bawa saudara tentang kata prioritas. Ketika saya coba mempersiapkan materi renungan firman Allah, Tuhan singkapkan kepada saya tentang kata prioritas dari khotbah Yesus di bukit dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, bahkan turun ke bawah saudara ya. Terus pada pasal-pasal berikutnya banyak bicara prioritas. Nah, saya akan mulai tentang kata prioritas dari ayat 31. Kita boleh baca ulang sekali lagi di ayat ini saudara, Matius 6 ayat 31, 1, 2, dan 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini yang membuat orang dunia khawatir? Bukankah ini yang dicari-cari, yang dikejar-kejar orang di dunia termasuk kita? Saya nggak berkata makan minum pakai nggak penting, adalah naif, adalah bodoh betul. Saya pendeta mengajar saudara berkata, saudara makan minum itu tidak penting, pakaian nggak penting, naif dong. Sangat konyol kalau saya sebagai hamba Tuhan, seorang gembala, maka saya mengajar kepada jemaat yang saya layan mengatakan, saudara jemaat yang aku cintai, makan minum pakai nggak penting, naif loh. Saya tidak berkata yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita butuhkan itu penting. Itu penting, itu penting. Tetapi saya mau bicara tentang prioritas. Tapi pagi ini saya mau bicara ada yang jauh lebih penting. Bahwa benar makan, minum, pakai itu penting. Tetapi saya sodorkan pagi ini kepada saudara. Saudara, ada yang jauh lebih penting daripada yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Kita sepakat, kita setuju bahwa ini yang dicari orang dunia, ini yang dicari manusia, ini yang dikejar-kejar banting tulang orang kerja keras untuk dapat uang, supaya dapat makan, dapat minum, dapat pakaian. Bukankah ini yang seringkali orang khawatirkan dan berkata, kita makan apa, kita minum apa, nanti kita pakai baju apa, kita rumahnya bagaimana? Ini kan yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Kita makan apa, minum apa, pakai apa. Ini yang selalu dipertanyakan setiap hari sama manusia. Makanya saya mau bawa saudara pada ayat yang ke-32. Ya, ini yang dicari orang. Sama-sama kita baca coba di ayat 32. Saudara ya, 1, 2, dan 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu apa maksudnya semua itu? Semua itu adalah makan, minum, pakai. Semua tentang makan, minum, pakai itu dicari bangsa-bangsa, dikejar, diupayakan, diperjuangkan oleh orang-orang di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab manis, indah. Ini jaminan buat kita. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Tuhan tahu kita butuh itu. Makanya dari awal saya nggak berkata nggak penting loh, naif loh. Kalau kita berkata yang kita makan, minum, pakai nggak penting, naif. Kita butuh itu, penting buat kita. Tetapi ada yang lebih penting. Makanya Alkitab menulis berkata gini, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, makanya Anda lihat ya contoh gambar ini, 40 tahun bangsa Israel itu di padang gurun, saudara ya. Tidak pernah kekurangan, dipelihara oleh Tuhan. Seringkali yang dipertanyakan, dikhawatirkan orang, kita makan apa, kita minum apa, kita pakaiannya bagaimana, rumah kita, sandang pangan kita bagaimana. Itu kan yang dipertanyakan orang, yang dikhawatirkan orang. Makanya orang kerja keras, kerja paksa, banting tulang. Sampai tidak ada waktu untuk Bapa di sorga, tidak ada waktu untuk doa. Karena kerja keras mengejar uang untuk dapatkan makan, minum, pakai. Bapa tahu kita butuh semua itu. Makanya Bapa sediakan buat kita. Terbukti bangsa Israel itu contoh yang real buat kita. Israel di padang gurun 40 tahun. Itu tidak ada makanan loh, di padang gurun tidak ada makanan. Air pun tidak ada. Tetapi menarik, air yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Karena Bapa tahu kamu butuh air. Walaupun catatan pentingnya, di padang gurun tidak ada air. Dari mana airnya? Gunung batu Tuhan keluarkan jadi mata air. Di padang gurun tidak ada makanan karena mereka tidak bercocok tanam. Saya selalu mengajarkan kepada saudara, tanah di padang gurun tidak menghasilkan makanan, keuntungan buat Israel 40 tahun di padang gurun. Dari mana mereka makan? Ini kan yang dipertanyakan, bagaimana kita makan? Umat Israel pun bertanya itu kok kepada Musa. Musa, bagaimana kita makan? Di sini tidak ada makanan. Lalu apakah Bapak tidak kasih makan sama mereka? Dikasih makan. Bapak tahu umatnya butuh makan. Bapak tahu Anda dan saya juga butuh makan. Tapi contohlah lihat dari cerita di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi Tuhan pelihara mereka. Bahkan Alkitab tulis, kaki mereka tidak bengkak, tidak sakit beri-beri. Nggak ada yang sakit rematik, jalannya susah gitu. Bahkan Alkitab katakan tidak ada puskesmas, nggak ada dokter. Tapi Tuhan jadi penyembuh dalam hidup mereka. Anda lihat, bahkan kasutnya, sepatunya nggak rusak. Iya kan? Baju, jubah yang dipakai, pakaian nggak rusak. 40 tahun loh saudara ya. Bukankah itu tanda, bukankah itu mengajar kepada kita sampai pakaian yang mereka butuhkan, kesehatan juga Tuhan sediakan di padang gurun loh. Di padang gurun yang situasi sekarang ini bagaikan padang gurun, kering. Situasinya tidak baik untuk kita hidup, situasinya nggak baik untuk Anda kerja, cari rezeki, cari kehidupan. Tapi percaya ke saudara, situasi yang seperti padang gurun yang kering kerontang yang tidak baik untuk kerja dan kehidupan, Tuhan bisa pelihara saudara, makan, minum, pakai, kebutuhan yang kita perlukan. Bapak tahu kita membutuhkan itu. Makanya muncul ayat 33 di Matius pasal 6. Tuhan katakan apa? Kita nggak usah khawatir akan semuanya itu, kata Alkitab. Coba kita sama-sama baca di ayat 33 saudara ya. Ayat 33 kita baca dengan keras, 1, 2, dan 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 itu bicara tentang jangan khawatir apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Ya. Tetapi yang Tuhan ajarkan dalam ayat ini adalah ini saudara ya, cari dahulu kerajaan Allah. Makanya tadi kita bicara tentang antara kerja keras atau kerja cerdas.
Kerja cerdas itu tetap kerja. Ayat ini saya baca ulang ya, perhatikan Matius 6 ayat 33. Kita mesti jangan salah membaca, jangan salah memahami ini ayat ya. Tuhan gak ngajar kita malas loh. Tuhan gak mengajar kepada kita gak usah kerja. Salah nangkap itu namanya salah membaca. Jangan salah membaca ya, saya baca ulang ayat ini. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi perhatikan, carilah dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah dahulu ini bicara prioritas. Ingat, arti prioritas adalah dahulukan yang penting dulu. Utamakan dari yang lain. Dahulukan kerajaan Allah. Makanya kata yang dipakai carilah dahulu, prioritaskan dahulu lebih dari yang lain. Apa yang kita prioritaskan lebih dari yang lain? Kerajaan Allah itu pentingkan dan kebenarannya. Pentingkan kebenarannya, pentingkan yang tentang kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara fasilitas. Ya. Prioritas itu mendahului fasilitas. Kalau kita mendahulukan prioritas, itulah kerajaan Allah. Anda pentingkan Tuhan, Anda pentingkan doa, Anda pentingkan pelayan pekerjaan Tuhan, Anda pentingkan yang namanya perkara-perkara rohani. Anda dahulukan, Anda prioritaskan. Tidak usah khawatir dengan namanya fasilitas di dunia yang kita butuhkan. Itu dicari orang, itu malah mencari saudara. Itu dikejar sama manusia, bangsa-bangsa di dunia yang Alkitab katakan yang tidak mengenal Allah. Dikejar, justru fasilitas yang dikejar sama manusia, sama orang itu mengejar saudara. Bukan kerja keras, cobalah lebih cerdas. Kita mesti shifting, berpindah. Kata Alkitab, dari kerja keras sampai tidak ada waktu sama Tuhan. Utamakan apa? Kerja cerdas. Kerja cerdas itu maksudnya gini, utamakan kerajaan Allah. Gak usah khawatir. Makanya gini saudara ya, kalau saudara tempo-tempo ketemu misalnya sama seorang anak Tuhan, atau siapa saja, mungkin anak orang-orang beriman lah yang kita kenal. Kalau orang itu Anda dapati dia sedang khawatir dengan masa depannya, tolong nasihatnya yang benar. Dengarkan saya, lihat saya. Kalau saudara ketemu dengan saudara seiman, teman di gereja atau siapa saja, ketika dia mulai khawatir dengan masa depan, kebutuhan makan, minum, pakai, khawatir dengan fasilitas yang dibutuhkan dari depan, tolong nasihatmu yang benar. Nasihat yang benar bagaimana pendeta? Jangan kau berkata gini, tidak usah khawatir, Bapak pelihara. Selalu itu kan nasihat kita. Anda mungkin bingung saudara ya. Memang ada lagunya saya tahu. Tidak salah sih, tapi kurang tepat. Ya, kalau kita nyanyikan lagu itu penciptaan tidak salah menurut. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Kita sering nyanyikan lagu itu. Tidak ada salah, memang kita percaya Bapa pelihara. Tapi tolong kalau kasih nasihat yang benar kepada orang yang sedang khawatir akan masa depan, makan, minum, pakai, fasilitas hari depannya. Ketika orang khawatir, gak cukup Anda berkata, gak usah khawatir, Bapa peliharamu. Harusnya benar bagaimana nasihatnya, supaya orang lepas dari kekhawatiran. Tahukah saudara bagaimana caranya kehidupan kita, kehidupan teman saudara seiman, supaya dia lepas dari kekhawatiran masa depan? Tahu gak nasihat yang benar bagaimana? Ikuti nasihatnya Yesus kepada kita. Bagaimana supaya orang lepas dari kekhawatiran, menang dari kekhawatiran masa depan? Nasihatnya gini, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Pentingkan doa, pentingkan ibadah, pentingkan dahulukan cari Tuhan. Maka yang kamu khawatirkan, makan, minum, pakai, yang kamu khawatirkan masa depanmu, fasilitas semuanya ditambahkan oleh Tuhan kepadamu. Saudara bisa berkata amin. Itu nasihat yang betul. Anda gak cukup berkata jangan khawatir Bapa pelihara kamu. Yesus gak berkata begitu loh saudara ya. Serius. Yesus gak kasih nasihat itu kepada kita supaya kita lepas dari kekhawatiran. Ini penting pesan ini. Di tengah-tengah dunia sedang mengalami penurunan. Di tengah-tengah dunia mengalami goncangan ekonomi yang sukar. Teman-teman hamba Tuhan, para gembala yang aku kasihi, teman-teman yang sama di ladang Tuhan dengan saya, nasihat ini yang kita penting sampaikan kepada jemaat yang kita layani, supaya mereka lepas dari ketakutan, kekhawatiran hari depannya. Nasihatnya begini, cari Tuhan dulu, utamakan kerajaan Allah,
prioritaskan Tuhan, maka fasilitas yang kamu butuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Saya senang sekali dengan kata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tambahkan. Haleluya. Yang kita butuhkan fasilitas makan minum bagi kita ditambahkan. Sudah ada, ditambahkan. Rezeki sudah ada, ditambahkan. Di Alkitab kita ingat ada seorang raja ya. Seorang yang taat setia takut akan Tuhan namanya Hizkia. Itu umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Harusnya dia mati. Namanya mati itu sudah gak bisa diapa-apain. Namanya mati udah terlambat, mau diapain mati. Tapi yang mati pun Tuhan masih tambahkan 15 tahun lagi loh saudara. Apalagi rezeki. Kalau yang maut saja musuh terakhir manusia paling ditakuti, Tuhan bisa tambahkan 15 tahun. Apalagi urusan uang, urusan materi, urusan apa saudara, pekerjaan, urusan makan minum pakai. Hei saudara, Tuhan bisa tambahkan kepadamu. Caranya bagaimana? Prioritaskan Tuhan. Nanti fasilitasmu Tuhan kasih. Jadi ternyata ini penting saudara ya. Gini, kenapa saya katakan penting soal prioritas? Karena biasanya Anda dan saya memang begini. Kita akan meluangkan waktu kita sebanyak-banyaknya. Perjuangkan untuk yang kita anggap penting. Waktu kita, tenaga kita, apalagi energi kita, semangat kita, perjuangan kita. Habis-habisan kita habiskan untuk sesuatu yang kita anggap penting. Setuju dengan saya saudara? Yang kita anggap penting itu kita prioritaskan. Waktu kita habisin di situ. Tenaga kita, pikiran kita semua. Karena kita prioritaskan ini penting. Dan selalu di dunia ini dalam pemikiran logika kita yang penting itu adalah uang. Iya kan? Itu yang kita anggap penting. Musuh kerajaan Allah nomor 1 itu uang. Jangan lupa, mamon. Itu musuh terberatnya Tuhan. Bukan setan, Anda salah. Bukan iblis, Anda keliru. Lawan beratnya Yesus Tuhan kita adalah mamon, uang. Sebab manusia berpikir ini yang penting. Makanya segala waktu, tenaga, energi orang dihabisin, diprioritaskan, didahulukan. Pokoknya uang, kerja keras untuk uang. Sekarang kita berpindah switch shifting. Dari kerja keras yang kejar tadi itu sampai gak ada waktu dengan Tuhan. Sekarang kerja yang cerdas. Tetap kerja. Alkitab tidak mengerjakan kita gak kerja. Tuhan tidak mengajarkan Matius 6 ayat 33 itu bukan berarti kita malas jadi ada Tuhan. Enggak. Paulus katakan orang yang kerja jangan makan kok kata Alkitab. Kerja tapi kerjalah yang cerdas secara rohani. Bagaimana caranya? Engkau harus bisa mengutamakan kerajaan Allah, prioritaskan kerajaan Allah. Maka kalau kita bisa memprioritaskan kerajaan Allah, Alkitab katakan semua fasilitas itu ditambahkan oleh Tuhan. Loh ini cara yang penting loh. Anda mau dipelihara sama Tuhan, makan minummu ditambahkan, gak pernah kekurangan, ditambah kok. Percaya enggak di masa kering, ini kunci loh, ini pemicu berkat Tuhan loh. Bisnismu, kerjaanmu di masa padang gurun, kering, inflasi, krisis ekonomi, itu bukan tambah kurang, tambah ditambahkan. Perhatikan ayat ini, coba deh kita baca ulang sekali lagi untuk meyakinkan iman saudara. Ini firman yang hidup dan penuh kuasa. Hidupi, yakini sebagai orang percaya. Matius 6 ayat 33, kita baca ulang sekali lagi, 1, 2, dan 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini Yesus loh yang ngajar, langsung Yesus. Kalau kita bisa memprioritaskan kerajaan Allah, kita pentingkan kerajaannya, kita pentingkan kebenarannya, kita pentingkan doa, kita pentingkan seperti pagi ini doa pagi, kita pentingkan melayani pekerjaan Tuhan, kita pentingkan perkara ilahi, perkara kebenaran Tuhan. Alkitab katakan, maka semuanya itu, apa itu semuanya itu? Makan, minum, pakai. Yang dicari orang, yang dikejar-kejar orang, yang diprioritaskan orang, uang supaya dapat makan minum pakai. Itu justru mencari saudara. Itu ditambahkan, itu justru mengejar saudara. Saya yakin Anda yang menghidupi melakukan ayat ini tanpa sadar yang Anda butuhkan itu ngejar saudara. Job,
ngejar saudara. Berkat bisa ngejar saudara. Di mana saja kering ada job. Di mana saja berkatnya turun ada di atas kepala orang benar. Kenapa bisa begitu? Meskipun sedang inflasi, meskipun situasinya di padang gurun, sukar makan, bukan sukar makan, tidak ada makan, tidak ada air, tetap ditambahkan air. Gunung batu saja bisa keluar air. Coba saya bawa saudara pada 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Justru kalau Anda memprioritaskan ini, Anda ngalami ini. Saya ingin kita baca ulang lagi ini ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Baca dengan sungguh-sungguh dengan iman. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah, ini bicara fasilitas. Ya, justru Tuhan sediakan buat kita. Ini fasilitas yang Tuhan tambahkan, ini yang di luar pemikiran kita. Berkat yang makanan, minum, pakaian, masa depan, berkat segala macam yang kita nggak pernah lihat, belum pernah kita dengar. Air keluar dari gunung batu itu kan tidak pernah dilihat sama Israel, tapi mereka lihat. Makanan itu kan dari tanah nanam, itu turun dari langit loh. Itu mereka belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan tidak pernah timbul di hati, ngarep saja tidak, berpikir saja mana mungkin. Tapi yang tidak mungkin, yang tak terbatas, Tuhan bisa kerjakan. Disediakan Allah bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, itu bicara bagi orang yang memprioritaskan Dia. Anda ngerti itu? Bagi orang yang mendahulukan Dia, Anda mesti tahu itu. Bagi orang yang mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya, pentingkan Tuhan. Maka Anda disediakan Tuhan hal-hal yang Anda belum pernah lihat. Ini termasuk hal-hal yang memecahkan rekor dia, yang belum pernah terjadi. Malah terjadi. Kapan terjadinya? Malah di tahun sukar, di tahun sulit. Ini rahasia memprioritaskan Tuhan. Kuncinya, solusinya bukan kerja keras lalu sampai Anda tinggalkan Tuhan. Kerja cerdas, bukan malas. Tetap kerja seperti orang dunia kerja. Tapi ingat saudara, yang mendahulukan kerajaannya, mementingkan kebenarannya. Jangan kerja keras lalu tinggalkan Tuhan. Anda kerja keras itu dapat, saya tahu orang yang kerja keras pasti dia dapat makan minum pakai. Tapi saya mau kasih tahu, dia tidak dapat kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kalau Anda prioritaskan kerajaan Allah, Anda dapat makan minum pakai. Bahkan yang belum pernah Anda dapat, Anda bisa dapatkan. Bahkan yang dicari orang, dikejar orang, itu cari saudara, kejar saudara. Kok bisa? Itu Tuhan sediakan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Justru rahasia berkat setiap kita di tahun sukar 4 bulan ke depan. Kalau ada di antara saudara tapi doaku belum dijawab, jangan putus asa. Saya belum mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Tidak apa-apa, masih ada 4 bulan tersisa. 4 bulan ini Tuhan masih sanggup mengerjakan perkara dahsyat, ditambahkan dalam hidupmu. Kuncinya apa? Solusinya ini, kuncinya prioritaskan kerajaan Allah. Maka fasilitas dari Tuhan diberi oleh Tuhan. Fasilitas itu nanti menyusul, pasti diberi, pasti ditambah. Coba lihat Amsal 8 ayat 17. Saya baca ayat ini ya, sambil saya terangkan pendek, lalu saya kasih contoh lalu selesai. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ini bicara prioritas, mendahulukan Tuhan, mengasihi Tuhan kok. Aku mengasihi, jadi Tuhan cinta kepada orang yang mencintai Dia. Tuhan mengasihi kepada orang yang mengasihi Dia, orang yang mengutamakan mendahulukan Tuhan. Dan orang yang tekun mencari aku, ini prioritas, akan mendapatkan daku. Jadi prioritaskan Tuhan dulu, baru kemudian kekayaan, baru kemudian dan kehormatan ada padaku, baru kemudian juga harta yang tetap, berkat harta yang berkelimpahan dan keadilan. Ternyata keadilan yang Tuhan beri kepada kita itu juga termasuk fasilitas. Jadi ingat saudara ya, kekayaan, kehormatan, harta yang berlimpah yang ditambah-tambahkan dan keadilan itu datang sama kita fasilitas, tapi nomor 1 didahului dengan apa? Memprioritaskan Tuhan dahulu. Ini ayatnya loh. Ini ayatnya. Orang yang mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka kekayaan, kehormatan, ya,
Jadi kekayaan dulu baru kehormatan menyusul, baru kemudian harta yang terus tetap bertambah-tambah tidak kurang. Jadi rahasia berkat tidak kurang, job tidak kurang, omset tidak kurang. Ada tahu caranya ya? Utamakan Tuhan. Jadi kalau omsetnya turun, omsetnya kurang Pak, ya utamakan Tuhan. Bukan kerja kerasnya, bukan malas loh saudara ya. Dahulukan Tuhan, Anda ngerti caranya. Berapa hari yang lalu saya ajarkan sama saudara begini. Bisa mengubah keadaan yang kelihatan, ngubahnya dari alam roh yang tidak kelihatan. Cari Tuhan dalam hadirat Allah. Saya kasih contoh yang terakhir. Lihat gambar ini, prioritas itu memang betul-betul menghasilkan fasilitas. Lihat contohnya adalah Elia. Elia itu orang yang memprioritaskan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia taat. Contoh ketika 3,5 tahun terjadi kelaparan dan kekeringan. Orang susah makan, gandum mati, binatang udah pada mati. Orang mau makan apa? Susah makan. Paceklik, krisis. Kalau toh ada harga pangan sangat mahal, inflasi. Harga pangan yang mahal, yang tinggi itu namanya inflasi. Kita sedang dibayang-bayangi itu. Tapi tidak usah takut. Kuncinya adalah ini. Ini pelajaran akhir zaman buat kita yang sukar. Justru kalau kita tahu kedatangan Tuhan di ambang pintu semakin dekat, Anda jangan mencepelekan cari Tuhan. Lalu ada zaman semakin sukar harus kerja keras, kalau nggak kerja keras nggak bisa hidup. Salah. Itu ajaran dunia, ajaran firman yang betul. Utamakan Tuhan. Lihat Elia, dipelihara, fasilitas ada loh. Orang memprioritaskan Tuhan terjadi sama Elia. Burung gagak kasih makan roti sama daging. Dari mana roti nggak ada gandum? Dari mana daging? Semua binatang pada mati. Tuhan mengadakan. Percayakah saudara? Tuhan menambahkan, menyediakan fasilitas yang kita perlukan. Anda nggak usah tanya caranya bagaimana. Caranya bagaimana Pak? Tuhan tolong saya. Anda nggak usah tanya. Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya 1001 macam cara yang luar biasa. Menolong saudara. Menyediakan fasilitas yang kau butuhkan buat masa depanmu. Yang penting dahulukan Tuhan. Pentingkan kerajaan dan kebenarannya. Maka fasilitas yang kita butuhkan, makan, minum, pakai, Tuhan sediakan. Bahkan ditambahkan. Nanti orang lihat, Tuhan hebat ya. Begitu air sungai Kerit habis, disuruh pergi ke Janda Sarfat. Berikan roti bundar untuk aku. Utamakan dulu aku. Aku tidak punya roti. Tuhan yang hidup berkata, sediakan dulu untuk aku. Nanti tepungmu udah habis, minyakmu gak habis. Ini pelajaran penting loh. Janda Sarfat itu orang kafir gak kenal Tuhan. Tetapi ketika dia memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan firman, mengutamakan Tuhan, dia beri dulu untuk hambanya. Karena firman Allah, lihat orang yang memprioritaskan Tuhan. Lihat saudara ya, tepungnya tidak habis. Harusnya habis, ditambah, disediakan oleh Tuhan. Fasilitas itu ditambah menyusul. Lihat janda ini, orang gak kenal Tuhan. Tapi karena memprioritaskan Tuhan, mementingkan Tuhan, dia gak kekurangan. Masa depannya sampai musim kering dipelihara oleh Tuhan. Ini rahasia akhir zaman loh. Ini yang kita mesti punya di akhir zaman. Ini modal penting buat kita di akhir zaman saudara. Apa modal kita kuncinya? Prioritaskan Tuhan. Fasilitas yang kita perlukan Tuhan sediakan buat kita. Jadi solusinya bukan kerja keras. Sampai saudara gak ada waktu ibadah, gak ada waktu ke gereja, malah kekurangan. Mungkin dapat makan, minum, pakai, tapi masih kurang. Tapi kalau Anda cari kerajaan Allah, makan, minum, pakai, ditambah-tambahkan. Bahkan Tuhan bisa sediakan berkat makan, minum, pakai masa depan yang tidak pernah kita lihat. Ini dahsyat loh. Yang kita nggak pernah ngarep karena kita pikir tidak mungkin saya bisa ngalami. Anda malah ngalami. Engkau justru mengalami pencapaian yang sangat dahsyat dalam hidupmu. Karena bukan kamu, kemampuanmu, kuasa Tuhan yang kerja berperang untuk saudara. Ini luar biasa loh. Saya pun ketika merenungkan ini sangat diberkati hidup saya. Ya, prioritaskan Tuhan. Akhir zaman orang yang memprioritaskan Tuhan, segala fasilitas yang dibutuhkan disediakan oleh Tuhan.